inilah yang menjadi doa kami Tuhan, supaya di tengah segala keadaan kami boleh tetap percaya. Kami berdoa pada pagi hari ini kembali, supaya roh Allah yang suci, yang ada di dalam orang percaya, dan ada di atas pujian umat Tuhan, di atas firman Tuhan yang diberitakan. Kami berdoa supaya roh Allah yang suci itu lagi akan bekerja di tengah-tengah kami, mengangkatkan jiwa kami untuk memandang terus kepada Tuhan, Tuhan yang besar, Tuhan yang kasih, Tuhan yang tidak mungkin salah, Tuhan yang tetap dalam keberadaannya. Tuhan, mari berbicaralah lagi kepada kami lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kami jawaban, menerangi jiwa kami. Biarlah firman-Mu menolong tiap-tiap kami, baik yang berada di sini, baik yang berada di rumah dimanapun juga. Ya Tuhan, yang boleh ikut di dalam ibadah online ini. Mari Tuhan berkatilah tiap-tiap orang. Engkau mengenal mereka, Engkau mengasihi mereka, Engkau memperdulikan ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, supaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus juga kami menyerahkan hamba-Mu, supaya Engkau sendiri yang menguduskan dia, menolong dia dalam seluruh keberadaannya, supaya dia boleh mengatakan dengan benar apa yang Tuhan mau untuk dikatakan. Tolonglah pikirannya, tolonglah tubuhnya juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk semuanya. Mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal 42. Saya membuat temanya ketika jiwaku tertekan. Iya. Jadi ini khusus untuk yang stres-stres lah ini berarti ya. Berarti yang enggak stres, enggak termasuk ya. Tapi enggak apa-apa, siapa tahu saudara bukan stres, tapi saudara akan menolong orang stres. Entah itu keluarga, entah itu tetangga, ya. Saya harap firman ini akan menolong. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12 saya bacakan demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata,
kepadaku sepanjang hari, di manakah Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang menulis Mazmur ini gitu ya? Kalau tadi dibilang di sini nyanyian pengajaran Bani Korah, bukan berarti bahwa yang menciptakan Mazmur ini Bani Korah, karena Bani Korah ini adalah satu keluarga dari antara orang Lewi yang biasanya mereka adalah menyanyikan puji-pujian. Di sini dikatakan pemimpin biduan. Biduan, jangan kita bayangkan biduan di sini sebuah band di luar bait Allah ya. Ini biduan maksudnya penyanyi di dalam bait Allah. Jadi kalau penyanyi kadang bisa bukan dia yang ciptakan, tapi dia yang menyanyikan. Iya. Dan kesan kita ketika membaca ayat ini, mungkin sudah banyak orang yang sering membaca ayat ini, ada suatu kesan yang dalam bagi kita di sini bahwa kalau pada masa yang lalu ya bahwa Yerusalem atau Gunung Sion atau di tempat di mana tabut perjanjian ada, itulah melambangkan kehadiran Allah. Ada kesan kita bahwa orang-orang ini tidak dapat lagi pergi ke bait Allah. Ya, mereka tidak dapat lagi seperti pada masa lalu. Kalau di masa lalu, ya, mereka kalau jiwa mereka gundah gulana, mereka tahu pergi ke bait Allah, mereka berjalan maju ke bait Allah di antara kepadatan manusia, mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Ini yang terjadi di masa lalu. Jadi ketika mereka entah alasan apapun tidak dapat lagi pergi ke Gunung Sion, tidak dapat lagi pergi ke Yerusalem, tempat beribadah yang ya sentral peribadatan bagi umat Yahudi pada waktu itu gitu ya. Ya tentu sedikit berbeda dengan kita pada masa kini. Karena kalau masa kini kita sudah tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kita bisa beribadah di rumah, kita bisa beribadah dengan keluarga kita. Walaupun ya kita tidak boleh juga meninggalkan ibadah yang korporat bersama-sama dengan orang percaya yang lain jika itu masih memungkinkan. Ya. Tetapi ini seperti tidak ada kemungkinan lagi mereka ke bait Allah. Saya sedikit bergumul gitu ya. Maksud saya di mana sih pegunungan Hermon, Gunung Mijar yang disebutkan di sini gitu ya. Ini rupanya adalah Sungai Jordan di sebelah timur ke utara ya. Di sanalah terdapat pegunungan Hermon ini. Di sanalah terdapat Gunung Mizar ini. Jadi itu wilayah Galilea. Kalau di masa lalu pada zaman Tuhan Yesus itu adalah tempat di mana orang Samaria tinggal. Dan orang Samaria kita tahu oleh karena mereka ya karena di masa lalu orang-orang ya dibawa keluar dari Israel, ada yang dibawa ke Mesir, ada yang dibawa ke Babel, ada dibawa ke Asyur. Tanah Israel itu menjadi kosong dan akhirnya ya masuklah ke sana bangsa-bangsa lain dan akhirnya terjadilah perkawinan campur di sana dan mereka ya tidak Israel asli karena campuran dan bangsa Israel sendiri tidak bergaul dengan mereka karena mereka tidak dianggap bangsa yang murni seperti itu sehingga perempuan Samaria pernah berkata, kamu beribadah di Yerusalem tapi kami beribadah di Gunung Gerizim seperti itu. Dan Tuhan akhirnya mengatakan bahwa peribadatan yang sejati bukan soal tempat, tapi akan ada tiba waktunya bahwa ibadah yang sejati adalah di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi ini daerah Galilea di sebelah utara daripada Yerusalem. Pada waktu itu kira-kira kalau ditarik garis lurus itu sekitar 115 km dari daerah Gunung Hermon ini menuju kepada Yerusalem. Ya hari ini kalau hanya 100 sekian kilometer
karena ada kendaraan ya, ada mobil, ada pesawat, tentu itu bisa dicapai dengan cepat. Tapi pada masa itu bayangkan kalau 100-115 km itu dijalani dengan jalan kaki. Ya, itu bukan dijalani dalam tempo yang beberapa jam, butuh berhari untuk bisa 115 km berjalan, melewati bukan tanah datar ya, melewati bukit-bukit, gunung dan lembah. Jadi ada kerinduan yang dalam di sini untuk boleh datang ke bait Allah kembali seperti pada masa yang lalu, seperti itu ya. Saya tidak tahu di masa pandemi ini apakah orang-orang yang tidak datang kebaktian masih punya hati gitu ya. Ya maunya datanglah untuk beribadah gitu. Atau malah yang tidak hadir ini merasa wah cocok kali lah, nggak usah lagi beribadah, di rumah saja beribadah gitu ya. Kayak mana sih? Ya saya tidak berharap orang merasa cocok nggak datang untuk beribadah ya. Iya, tapi diberi kesempatan untuk satu kali gitu ya. Itu pun saya melihat ya ada yang tidak datang. Saya sudah memikirkan juga tentang kehadiran kita dalam ibadah ini. Saya sudah hitung-hitung oleh karena yang lansia sekali tidak datang dan memang tidak boleh sebenarnya gitu ya. Dan juga yang punya anak kecil, baby juga ya itu memang riskan untuk bisa datang gitu. Kemungkinan di bulan depan kita bisa atur, saya rasa dengan jumlah kita, karena orang-orang yang dari pertumbukan tidak lagi ke Medan, dari tebing tinggi juga enggak ke Medan, kemungkinan kita bisa ibadah 2 kali dalam 1 bulan per orang. Jadi nanti bisa mendaftar ya, saya minggu pertama sama minggu ketiga gitu, nanti saya akan buat lagi seperti biasa. Daftar hadir untuk ibadah itu akan direview kembali, dibaharui kembali. Jadi saudara-saudara, dahulu adalah suatu penderitaan bagi mereka kalau mereka tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Iya, penderitaan bagi mereka karena pada waktu itu konsepnya Allah itu hadir di Gunung Sion, di mana bait Allah ada. Sehingga begitu mereka merindukan untuk datang ke rumah Tuhan. Apa katanya tadi di sini ilustrasi yang digunakan seperti rusa merindukan air. Air adalah kebutuhan ya untuk hidup daripada setiap orang. Tanpa air kita tidak bisa bertahan hidup. Seminggu pun saya rasa tidak bisa tahan hidup kalau tidak ada air. Iya, kalau tidak makan mungkin kita bisa bertahan 30 hari lebih. Tapi kalau tidak ada air kita tidak akan mungkin tahan untuk hidup. Seperti itulah butuhnya ya orang-orang ini akan Tuhan. Seperti kebutuhannya akan air. Seperti rusa membutuhkan air, seperti kita juga sebenarnya membutuhkan air. Makanya kita kebaktian ada yang bawa botol minuman ya. Iya, dan ada yang ngambil minuman dari belakang supaya bisa minum seperti itu. Karena kalau kurang air saja sudah dehidrasi. Bagi orang yang sakit gula, kalau kurang minum itu akan mengakibatkan ya kerusakan lebih lagi di dalam tubuhnya. Itulah sebabnya bukannya banyaknya air sekali minum, tetapi seringnya meminum air itu yang penting. Ya, secara kesehatan jauh lebih baik 8 kali 1 daripada 1 kali 8. 1 kali 8 gelas teguk gel gitu ya. Ya jauh lebih baik 8 kali tiap 1 jam 1 gelas, itu jauh lebih baik. Jadi air adalah kebutuhan yang urgen, yang tidak bisa tidak. Demikianlah jiwa mereka merindukan Tuhan. Ya, seperti rindu air. Saya enggak tahu kita rindu Tuhan seperti rindu air ya. Kayaknya kalau air kita cari, tapi apa seperti kita mencari air, kita mencari Tuhan. Ya, ini masih harus masing-masing memikirkannya. Iya. Jadi apa sih yang membuat tadi gundah gulana? Apa yang membuat air mata mereka menjadi makanan mereka? Apa yang membuat jiwa mereka menjadi gelisah?
Apa yang membuat jiwa mereka tertekan? Iya. Apa yang membuatnya? Dikatakan tadi di sini bahwa orang-orang ya ada musuh yang mencela. Dikatakan juga tadi ada musuh yang berkata, "Di mana Allahmu?" Saya tidak tahu apakah kita sebagai orang percaya dalam perjalanan hidup kita juga orang bertanya, "Di mana Allahmu itu?" gitu ya. Iya. Saudara-saudara, apakah ketika kita sakit orang berkata, "Kau kan tekun bertuhan, kenapa kamu sakit?" Apakah ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup ini, orang berkata kepada kita, "Di mana Allah yang terus engkau sembah dengan tekun, yang untuknya engkau mau hidup benar, engkau tidak mau korupsi, engkau mau ya hidup dalam kebenaran." Saya rasa Mazmur ini relevan untuk kita hari ini ya. Jangan-jangan kita juga bertanya, di mana Allah itu ya, kok nggak ditolongnya aku, kok aku diabaikan, kok aku seperti dilupakan. Sudah lama tentang hal ini kudoakan, tapi belum dikabulkan. Jangan-jangan ini bukan saja pergumulan karena perkataan orang, atau adakah di dalam jiwa kita sebuah pertanyaan yang juga seperti itu? Di mananya Allah itu, adanya atau enggak gitu? Adakah orang yang setelah belajar firman Tuhan masih menyaksikan Allah ada atau enggak? Iya. Kalau kita jujur pada saat-saat keadaan-keadaan tidak seperti yang kita pikirkan, bisa saja oleh karena gelap atau karena apa, ada keraguan. Benarkah Allah itu ada? Apalagi kalau kita mengalami pergumulan yang panjang tentang topik tertentu gitu ya. Iya, topik tertentu itu bisa kesulitan dalam kehidupan, bisa juga topik panjang itu oleh karena pandemi ini kan gitu ya. Sudah sekian lama kami berdoa, setahun berdoa supaya pandemi ini berhenti, tapi nampaknya tidak akan pernah berhenti. Iya, di manakah Allahmu? Di manakah Allahmu? Ini yang menjadi pergumulan daripada pemazmur ini tadi. Iya. Saya mengingat gitu ya, beberapa tokoh dalam Alkitab yang ya sebenarnya tidak mengatakan di mana Allah, tapi juga tertekan dalam jiwanya. Kita mengingat Musa, betapa bandelnya bangsa Israel yang dipimpin itu. Mereka terus memberontak. Mereka terus memberontak. Dan akhirnya Musa sampai mengeluarkan kalimat, ya, hapuslah namaku dari buku kehidupan ya Tuhan. Janganlah biarkan mereka tidak diselamatkan. Hatinya yang kasih dengan bangsa itu, sampai dia mengeluarkan statement seperti itu, walaupun sebenarnya memang tidak mungkin nama orang yang percaya dihapus dari buku kehidupan. Tapi seperti itulah dia bergumulnya dengan orang-orang Israel ini. Saking kasihnya yang dalam kepada mereka supaya mereka semua tidak dibinasakan. Karena Tuhan sudah bilang sama Musa, ya sudah Musa, engkau saja kuberkati dengan keturunanmu. Biarlah bangsa ini kumusnahkan saja, oleh karena mereka begitu keras hati dan degil. Tapi Musa mengatakan, Tuhan apa nanti kata orang? Bukankah orang nanti akan berkata bahwa engkau tidak sanggup membawa bangsa ini keluar, maka engkau membunuhnya semua di padang gurun. Jiwa Musa tertekan. Tapi memang dia tertekan bukan karena dari dalam dirinya. Tertekan oleh karena melihat keadaan bangsa itu. Tertekan oleh karena kasihnya kepada mereka yang menginginkan supaya mereka tidak dibinasakan. Ini juga bisa mengakibatkan tekanan dalam jiwa seorang yang percaya seperti Musa. Lain lagi tekanan yang pernah dialami oleh Elia. Di tengah kemenangan yang hebat, Tuhan menjawab doanya
sehingga korban bakarannya ya dibakar. Tetapi ketika orang-orang yang tidak mengenal Allah itu berseru-seru kepada yang bukan Allah, maka mereka tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Di tengah kemenangan yang hebat, dilanjutkan dengan ancaman seorang ratu, istri daripada Raja Ahab, yang berkata, hari ini juga Elia itu harus mati. Dan dia berkata, dia berlari ya dari kota masuk ke hutan sana, ke padang sana, dan dia berkata, Tuhan biarlah aku mati saja. Sepertinya tekanan itu bukan milik orang yang tidak percaya saja, tapi orang-orang yang mengenal Allah seperti Elia pun pernah sampai kepada kalimat itu, Tuhan biarlah aku mati saja. Kenapa sampai orang yang melihat Tuhan yang besar, melihat perbuatan Tuhan yang besar, ya, akhirnya mengeluarkan statement seperti itu? Iya, terlalu sayangkah dia nyawanya? Atau tidak lagi percayakah dia bahwa Allah sanggup untuk melindungi dia dari Isabel, melindungi dia dari pasukan yang mungkin disuruh untuk mencari dan membunuh dia? Jadi kita melihat ada tekanan dari luar, ada tekanan mungkin terlalu sayang nyawa kali ya, sehingga seperti itu tadi, sehingga keluar kalimat biarlah aku mati saja. Terlalu berat baginya pergumulan ini tidak berhenti-berhenti. Pemazmur tadi mengatakan samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombang bergulung melingkupi aku. Berarti ini dari satu pergumulan belum selesai, datang lagi pergumulan yang lain. Karena dibilang melingkupi, bergulung-gulung, berarti non-stop, tak berhenti-berhenti gitu ya. Iya, jadi satu belum selesai, yang satu datang, yang itu belum selesai, yang lain lagi datang. Kira-kira kalau kita pun mengalami seperti itu bagaimana ya? Iya, saya tidak tahu apakah saudara juga pernah gelisah. Saudara pernah tertekan, saudara pernah merasa diabaikan dan dilupakan Tuhan. Merasa perasaan ya, bahwa Tuhan itu jauh seperti itu. Pemazmur ini demikian. Ya, begitulah perasaannya. Dia merasa bahwa dia diabaikan, dia dilupakan oleh Tuhan. Ya, seperti yang tadi dikatakan ya, ini mengingat apa yang pernah dibuat Tuhan. Teringat dia di masa lalu tadi. Dulu rame-rame ke Yerusalem menyembah Allah. Ya, dulu bersorak-sorai walaupun jiwa gundah gulana. Ya, hari ini apakah masih bisa seperti itu? Ada orang yang pernah menang di masa lalu, tapi ketika tekanan hari ini entah sama, entah lebih besar atau lebih kecil, apakah masih bisa seperti masa lalu? Memiliki pengharapan kepada Tuhan, melihat kasih Tuhan yang tidak berubah, melahirkan doa kepada Tuhan pada malam hari, karena tetap berpengharapan kepada Tuhan. Saya teringat kepada Daud. Daud banyak alasan dia tertekan. Alasan yang bisa membuat dia tertekan yang pertama adalah ketika dia bersalah. Kita masih mengingat Mazmur yang indah itu, Mazmur 32. Berbahagialah orang yang diampuni Tuhan pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Daud bisa merasa tertekan ketika dia seorang raja yang ditolong oleh Tuhan pada masa muda. Bahkan diangkat Tuhan menjadi seorang raja.
Tapi ketika pada masa itu seharusnya berperang, dia ada di sotoh istana. Kita tahu ya, semua yang dimiliki Daud sepertinya rusak dalam sehari oleh karena keinginan matanya, oleh karena keinginan dagingnya. Bagaimana dia kemudian memanggil perempuan itu, istri dari prajuritnya, untuk datang menemui dia dan untuk tidur bersama-sama dengan dia. Cukup alasan untuk menjadi tertekan karena rencananya menutupi dosanya tak pernah berhasil. Iya, Tuhan mengetahui apa yang terjadi. Bagaimana dia menyuruh Uria pulang. Tapi Uria lebih rohani dari dia. Ketika dia menyuruh Uria pulang ke rumahnya, Uria berkata, "Ya Raja, bagaimana mungkin aku makan, minum, dan tidur dengan istriku, sementara tabut perjanjian ada di sana, di luar sana. Dan umat Tuhan di sana berperang." Ya, justru Uria lebih memikirkan bagaimana tabut perjanjian yang masih di luar sana dan bangsa Israel. Dan jangan lupa, Uria itu bukan orang Israel, dia orang Hitit yang percaya kepada Allah Israel, menggabungkan diri dengan jemaah Tuhan. Seorang Israel sejati tidak berpegang kepada firman Tuhan, tapi orang ini yang apa maksudnya ya, yang dimasukkan ke situ menjadi bagian dari umat. Justru dia yang lebih menghormati Allah dan hidup di dalam firman. Ketika rencana Daud gagal, Uria tidak pulang, dia makan minum di depan istana bersama dengan hamba-hamba kerajaan. Iya, akhirnya Daud membuat dia mabuk. Padahal kan sudah dikatakan di dalam kitab Imamat tidak boleh meminum minuman keras dan tidak boleh mabuk. Apakah Daud tidak tahu firman itu? Saya yakin dia tahu. Tapi dia membuat dengan sengaja Uria mabuk, menutupi kesalahannya. Dan ketika mabuk pun Uria tidak pulang. Semua rencananya untuk menutupi kejahatannya tidak berhasil. Inilah rancangan yang gagal dari Daud. Dan akhirnya dalam tanda kutip dengan terpaksa atau dengan sengaja, dia harus menyingkirkan Uria dengan menempatkan dia di daerah pertempuran yang paling dahsyat dan dia mati. Mungkin orang akan berkata, baik kalilah raja ya mau mengambil istri Uria itu untuk dia pelihara. Tapi Tuhan melihat semua itu adalah kejahatan. Satu kejahatan yang tidak pernah diselesaikan. Satu dosa yang tidak pernah diselesaikan. Akan menjalar ya, sehingga dosa-dosa yang lain tak terelakkan sebagai dampak dari dosa itu. Bahkan akhirnya seorang Daud yang sudah mengalami kebaikan Tuhan pada masa lalu, ya, sampai membunuh orang secara tidak langsung. Betapa jahatnya dosa ini kalau kita tidak selesaikan. Cukup banyak alasan Daud untuk menjadi tertekan. Ya, pada waktu itu pasti dia sangat tertekan. Tapi kemungkinan Nats ini berbicara ketika anaknya Absalom memberontak kepada dia. Kita tahu Absalom anak kesayangan, rambutnya tebal, tubuhnya kekar. Ya,
Dia harus melarikan diri dari Yerusalem. Rindu kali pun dia ke Yerusalem tidak bisa, oleh karena dia harus melarikan diri demi nyawanya. Dia harus pergi keluar daripada Yerusalem. Iya, dia seorang raja yang diurapi, seorang yang diberkati Tuhan. Di manakah Allahnya itu sehingga dia harus melarikan diri? Di manakah Allahnya itu sehingga anaknya sendiri pun memberontak terhadap dia? Anaknya menggantikan dia selama dia masih hidup. Saudara-saudara, entah siapapun yang dibicarakan oleh pemazmur ini, orang ini betul-betul ya mengalami penderitaan yang berat, mengalami tekanan yang hebat. Iya, Absalom mati. Daud menangis, anakku Absalom, anakku Absalom, sampai pemimpin daripada tentara berkata, bagimu lebih baik rupanya anakmu itu hidup dan kami semua mati. Kau tidak menghargai kami. Kami berperang untukmu, kami melindungi kami melindungi engkau, tapi engkau lebih mengasihi anakmu daripada kami yang berjuang untukmu. Makanya Panglima Yoab berkata, kalau hari ini kamu tidak akan menghadap kepada rakyat, aku yang akan pergi meninggalkan kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cukup banyak hal yang bisa membuat Daud tertekan. Bisa karena kesalahan sendiri. Ya, kita memang tahu keluarga Daud ini termasuk keluarga yang banyak masalah. Ya, sejak terjadinya kesalahan yang pertama itu, bagaimana dia tidak menyelesaikan dosanya, dosa perzinahannya. Bagaimana kemudian anaknya diperkosa. Anaknya saling bunuh-membunuh, dan yang paling yang paling akhir adalah Absalom. Absalom itu memberontak kepada dia. Cukup banyak hal yang bisa membuat jiwanya tertekan. Cukup banyak alasan membuat musuh mencela. Cukup banyak alasan membuat orang bertanya, inikah Daud yang dahulu disertai Tuhan? Atau di manakah Allah yang dulu memberikan kemenangan kepada dia ketika dia melawan Goliat, ketika dia mengalahkan singa dan beruang di padang gurun? Di manakah Allahnya? Saudara-saudara, bisa saja keadaan terjadi, tekanan terjadi karena memang dosa. Tapi bisa juga terjadi seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Sayang kepada nyawa, tidak siap untuk terus ada dalam pergumulan. Atau mungkin tekanan oleh karena kasih seperti Nabi Musa kepada bangsa Israel. Hari ini jika ada di antara kita tertekan, lihat ke dalam jiwa kita. Apa penyebab daripada tekanan itu? Apa yang membuat kita tertekan? Apakah itu dosa di dalam kita yang membuat kita tidak bisa lagi bersuka cita, kita tidak bisa lagi bersyukur karena kita membiarkan itu menggerogoti kita pelan-pelan tapi pasti? Apakah yang membuat kita tertekan hari ini? Apakah pandemi yang berkepanjangan ini? Kadang ini pun salah satu membuat saya tertekan juga, karena kadang-kadang ada telepon gitu ya, ada cerita ya salah seorang di Batam yang masih umur 46 tahun, masih muda ya. Dia swab antigen, hasilnya negatif. Dia pergi berjalan-jalan karena negatif itu. Lalu tiba-tiba dia sakit dan mati mendadak. Iya, dan
kemungkinan karena COVID. Karena ketika dia jalan-jalan itu, ya sudah 5 atau 6 hari setelah dia ada sedikit meriang dan demam seperti itu. Jadi mendengar itu kan bukan berita baik. Itu kadang membuat kita, wah berarti di Batam angka kematian sudah semakin naik kan begitu ya. Iya, lalu mendengar lagi dari Langkat juga sudah ada, dari Sidikalang. Iya, salah seorang muridnya ibu dulu di Kuala, ibunya sedang dirawat di Sidikalang karena kena COVID, paru-parunya sudah sudah putih kiri kanan bercak-bercak karena COVID itu gitu, karena terlalu terlambat untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi ya kita nggak tahu apakah nanti masih bisa hidup atau tidak. Jadi segannya orang ke rumah sakit juga kan, karena takut kena COVID, malah akhirnya tidak mendapat pengobatan yang baik dan ya orang-orang menjadi lebih cepat mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya di mana saja kalau sekarang memang ya ini memang ya saya rasa tidak akan diambil. Ini seperti flu biasa yang tetap akan ada, tapi dia bukan flu biasa, dia flu yang membahayakan. Tinggal apakah kita akan bertahan, akan dilindungi oleh Tuhan, apakah kita tetap setia dengan peraturan protokol kesehatan yang ada, apakah semua ini akan memadai untuk menjaga kita. Itu juga bisa mengakibatkan tekanan-tekanan. Tapi mari kita kembali kepada pemazmur ini tadi. Seperti rusa dia merindukan air. Seperti itulah jiwanya rindu Tuhan dalam menghadapi semua keadaan-keadaan ini. Dia tidak melarikan diri kepada yang bukan Tuhan, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dari melihat ke dalam dirinya. Bahkan bukan saja melihat kepada dirinya, dia mengkhotbahi dirinya. Dia mengatakan kepada jiwanya bahwa ada Allah penolong, ada Allah ya yang benar-benar menyertai dia. Kadang-kadang ada waktunya kita tidak perlu mendengar apa kata pikiran kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tidak perlu mendengar apa yang dikatakan hati kita yang memang entah bukan dari hati kita itu, entah dari gelap atau bisa juga dari hati nurani yang cemar yang tidak disucikan oleh Tuhan. Firman Tuhan harus jauh lebih tinggi dari apapun dalam hidup kita. Jadi kita tidak mendengar nada kekecewaan yang dari dalam seperti itu, tapi kita berbicara kepada jiwa kita, ada penolong, ada Allah. Ada Allah, ada penolong. Hai jiwaku, berharap lagi kepada Dia yang pernah menolong. Berharap lagi kepada Dia yang adalah Allah itu. Jadi menempatkan firman Tuhan, mengkhotbahi diri, berbicara kepada jiwa kita, berbicara kepada hati kita adalah penting. Menempatkan firman Tuhan di atas perasaan itu penting. Menempatkan Tuhan di atas pikiran, logika ya adalah penting. Tuhan jauh lebih tinggi dari prediksi-prediksi, perkiraan-perkiraan manusia. Tuhan jauh lebih daripada itu semuanya. Kalau kita bisa dari melihat kepada diri, mengkhotbahi diri, memandang kepada Allah, Sang Penolong, Allah yang sejati, pengharapan yang sesungguhnya, kita bisa seperti pemazmur ini juga akan bersyukur kepada Allah. Karena berulang kali di sini dia bilang pada ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku,
dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 9, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ayat 12, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya melihat sekalipun dia tidak dapat ke Yerusalem, tapi Allah itu tetap ke situ matanya tertuju. Itu menjadi sauh bagi jiwanya. Itu menjadi gunung batu bagi hidupnya. Pada masa lalu Allah pernah menolongnya, dan dia memiliki iman bahwa hari ini pun Tuhan akan tetap menolong dia. Bisakah kita seperti pemazmur ini, di tengah gulungan badai yang tak berhenti, di tengah segala permasalahan yang terjadi? Marilah kita menunjukkan mata bukan kepada diri semata, bukan melihat keadaan itu saja. Kalau tadi kita melihat kepada diri, yang menyebab tekanan itu adalah dosa, selesaikan. Kalau kita memandang kepada diri, yang menyebabkan itu adalah karena kita sudah menyimpang dari jalan yang benar, kembalilah kepada jalan yang lurus. Kalau yang menyebabkan tekanan itu adalah iblis yang terus-menerus berbicara kepada pikiran kita, kepada hidup kita, mengapa tidak datang kepada Tuhan supaya iblis tidak memiliki hak atas hidup saudara? Mengapa dia terus merecoki di kuping saudara? Kenapa dia terus mempengaruhi pikiran dan hidup saudara? Allah jauh lebih besar daripada segala kuasa kegelapan. Dan siapa yang datang kepadanya, kalau dia disertai oleh Tuhan, tidak mungkin iblis akan merajalela terus di situ. Karena orang itu akan bisa memegang firman Tuhan, bahwa tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, dan iblis akan pergi. Tidak ada kutuk yang tetap akan ada jika kita jujur membuka semua dosa kekotoran kita di hadapan Tuhan. Dulu ketika disinggung tentang penyembahan berhala, bukankah banyak orang berkata lalap gitu itu terus? Udah gila kalian, masa itu aja terus katanya. Saudara-saudara, iblis membutakan sehingga yang gelap pun tak terlihat gelap. Yang hitam pun disangka putih. Itu betul-betul gelap, itu betul-betul hitam. Tuhan mau kita melihatnya supaya kita bisa lepas dari sana. Supaya cara hidup yang kita warisi dari orang tua kita, dari nenek moyang kita itu stop, berhenti. Dan kehidupan yang baru yang berasal dari Tuhan bisa tumbuh di dalam kita dan terus bertumbuh. Sekian tahun mendengar firman Tuhan, apa yang tumbuh? Apa yang tumbuh di dalam kita? Buah apa yang dihasilkan oleh hidup kita? Ataukah yang masih yang lama itu terus di situ? Di mana yang lama terus di situ tidak akan ada yang baru tumbuh. Tanpa dibongkar tanah itu, tidak akan tanaman itu bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah. Itulah sebabnya, walaupun ini menyakitkan dan gak enak, tapi perlu dibongkar tentang batu-batu hidup kita di masa yang lalu, yang sudah kita warisi dari nenek moyang kita, yang kita sudah hidup dalam tradisi itu, yang kita sudah hidup dalam apa yang diwariskan itu.
Tuhan datang justru untuk bukan saja membersihkan, Tuhan datang untuk melepaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa kutuk itu, sehingga kita bisa lepas dari sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lihat ke dalam, itu perlu. Tapi tidak cukup hanya lihat ke dalam. Temukan solusinya. Apa penyebabnya? Ketakutan akan kematiankah penyebabnya? Apakah yang menjadi penyebabnya? Terlalu sayang nyawa kah? Kita jaga pun nyawa kita. Di hutan sana pun kita tinggal sendiri. Kalau waktunya mati, matinya. Kenapa jadi takut kali kita untuk beribadah pun? Kenapa kita takut untuk bertemu dengan manusia lain? Kenapa kita tak bisa lagi menginjili orang lain? Ya, kalau pribadinya, kalau 2 orang atau 5 orang, atau kalau itu lewat telepon pun bisa, lewat Zoom bisa. Tekanan ini besar, saya sangat merasakannya. Karena saya sudah di usia tua dan juga komorbid saya, penyakit saya banyak. Saya sangat merasakan tekanan itu, cuman pilihan adalah mau berguna atau mau tidak berguna. Berguna mati, gak apa-apa, ada gunanya sebelum mati. Tidak berguna, berputar-putar dengan diri sendiri, mati juga. Mau pilih mana? Mau pilih mana? Iya, ini yang harus kita pikirkan. Jiwaku, iya, mengapa engkau tertekan? Ada yang tertekan di sini? Atau ada tetangganya yang tertekan? Mari periksa apa yang menjadi penyebabnya. Dosakah yang menjadi penyebabnya seperti Daud? Cara-caranya sendirikah yang terus dipakainya? Apakah itu bisa selesai? Program Daud gagal, mungkin program kita juga gagal. Tapi bukankah itu supaya kita melihat, ya, kita berdosa dan kita terbatas, kita tidak mampu menyelamatkan diri. Dan Tuhan mengulurkan tangannya, ya, dan berkata kepada kita, tangkap tanganku ini supaya engkau kutarik keluar, supaya aku akan menolongmu. Siapa yang kita harapkan di tengah masa hidup kita ini, ya? Siapa yang kita harapkan? Ya, kalau di masa lalu pun hanya Tuhan yang bisa menolong, mengapa berpikir bahwa pada masa kini dengan melarikan diri kepada banyak hal yang ada di dunia ini kita akan tertolong? Tidak akan ada pertolongan dengan menghabiskan waktu, ya, di depan media yang ada. Saya merasakan itu. Tidak ada pertolongan apa-apa, yang ada makin stres kalau tidak benar-benar lepas dan datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, pemazmur berkata, berharaplah kepada Tuhan, oh jiwaku, katanya, berharap kau kepada Tuhan. Iya, saya sudah pernah mengkhotbahkan ini, tapi saya rasa ini masih perlu lagi, ya. Iya, berharaplah pada Tuhan, gitu, ya. Berharaplah pada Tuhan. Dia pernah menolongmu di masa lalu. Dia akan menjadi penolongmu lagi sekarang kalau kau mau ditolongnya. Tapi barangkali ada orang yang tidak mau ditolong, ya. Kadang saya sedih kalau mendengar ada orang meninggal di luar Kristus gitu. Tapi kalau dia tidak mau dekat dengan Tuhan, Tuhan mau buat apa? Iya. Ketika kita mengasihi seseorang, kita tidak bisa memaksa dia. Tak ada seorang di sini yang menikah, saya rasa kalau itu memang karena kasih dengan memaksa. Iya, setiap orang yang menikah karena kasih pasti menikah dengan sukarela, dengan senang hati. Jadi jikalau orang tidak mau bersama Tuhan di dunia, tidak mau bersama Tuhan di sorga,
Lalu apa yang Tuhan lakukan? Ya Tuhan melepaskan. Karena dia tetap tidak mau. Tidak mungkin Tuhan memaksa orang untuk orang itu tetap sama dia. Ya, ibarat ada cowok suka sama cewek, dipaksanya dia terus. Kalau dia terus maksa itu bukan kasih. Ya, kalau dipaksanya terus itu bukan kasih, itu pemaksaan. Allah tidak akan memaksa kita, tapi Dia menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita, supaya kita boleh memilih. Kalau kita senang tinggal bersama dengan Dia, datanglah. Kalau saudara tidak senang di sini pun, macam mana mungkin saudara akan selama-lamanya senang di surga? Masuk pun ke surga nanti lari dari sana itu. Nggak senang aku katanya. Di bumi pun dulu dia nggak senang dengan Tuhan, macam mana pula dia di surga akan senang dengan Tuhan? Kasih Tuhan yang besar yang diceritakan kepada kita, kiranya itu mengubah kita. Karena siapapun tidak ada di dunia yang tidak butuh kasih. Dan Tuhan sudah mengasihi dengan nyawanya. Saudara, di mana-mana kita membutuhkan kepedulian, membutuhkan kasih. Dan ketika ditawarkan kasih yang terbesar, kasih yang sanggup mengampuni, kasih yang sanggup memberikan nyawa untuk kita, mengapa kita menolaknya? Tidak akan pernah ada kasih yang lebih murni dari kasih Tuhan yang turun dari sorga. Tidak ada kasih yang lebih murni, tidak ada kasih yang sanggup mengampuni terus-menerus. Tidak ada kasih yang sanggup menutupi semua kesalahan. Tidak ada kasih yang sanggup untuk menerima kita yang kotor dan najis ini. Tetapi Tuhan sudah mengasihi. Itulah sebabnya betapa Tuhan akan membiarkan orang yang tidak mau menerima kasih yang begitu besar itu. Diberikan kepada kita hak untuk memilih bersama Dia atau di luar Dia. Diberikan kepada kita hak untuk memilih surga bersama Tuhan atau enggak mau bersama dengan Tuhan, bahkan di dunia yang akan datang. Perasaan saya campur aduk, karena di satu sisi seperti Musa, saya mengasihi, saya ingin orang diselamatkan. Tapi di sisi lain, kalau dia jijik dengan Tuhan, kalau dia tidak mau dengan Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan akan memaksa dia? Marilah kepadaku. Dia diundang, tapi bukan dipaksa. Tidak ada orang yang datang kepada Tuhan tidak dengan kebebasan. Semua kita yang datang kepada Tuhan karena kita mau menerima Dia. Karena kita ingin dibersihkan. Karena kita ingin disucikan. Karena kita tahu kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Dan kita tahu siapa Dia. Tidak ada Allah selain Dia. Tidak ada yang benar selain Dia. Dan tidak ada kasih yang sempurna selain kasih-Nya. Yang mengembangkan lengannya memeluk kita yang kotor ini. Dan di dalam pelukannya kita dapat dibersihkan. Saudara-saudara, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Di dalam dirikah? Ataukah karena dari luar maka kita tertekan? Karena orang berkata, di mana Allahmu? Apakah ketika aku sakit Allah tidak ada di situ? Apakah ketika kesulitan terjadi Allah tidak ada di situ? Bukankah Tuhan tidak menjanjikan dunia adalah surga? Kehidupan di bumi ini akan berakhir. Langit dan bumi yang baru akan ada. Tapi bukan yang ini. Kalaupun nanti ini, harusnya ini dibaharui. Bukan yang ini, dalam arti kata sama seperti yang ada hari ini.
Jadi ini adalah seperti sebuah perjalanan musafir saja. Di luar Eden akan ada penyakit. Di luar Eden setiap rumah akan ada kematian. Di luar Eden ada masa kejayaan, berkat yang banyak. Di luar Eden akan ada juga ya kurangnya rezeki. Di luar Eden semua ada. Tapi hidup saudara di tangan siapa? Itu yang menentukan. Jikalau hidup saudara di luar Tuhan, mengapa mengharapkan yang baik dari Tuhan? Saudara tidak mau dekat dengan Tuhan, tapi mengapa mengharapkan yang baik dari Tuhan? Saudara-saudara, kalaupun di dalam Tuhan tidak semua yang baik, tidak apa-apa. Bukankah Roma 8 ayat 28? Allah turut bekerja dalam yang buruk pun, entah karena kesalahan kita, entah karena iblis, entah karena apapun itu. Jikalau orang datang kepada Tuhan, itu masih bisa direnda oleh Tuhan menjadi kebaikan. Terakhir ini saya mendengar sebuah kisah nyata tentang seorang pendeta. Dia dilahirkan oleh seorang wanita yang diperkosa. Biasanya kalau seorang wanita diperkosa, dia akan menggugurkan anak itu. Tapi wanita ini sekalipun dia belum bertobat, dia tidak kenal Tuhan, tapi dia merasa tidak layak kesalahan laki-laki itu dilampiaskan kepada anak ini dengan mengaborsinya. Jadi dia membiarkan anak itu hidup. Anak itu di tengah perjalanan hidupnya, ada orang memberitakan Injil kepada dia, mengajak dia datang kepada Tuhan, mempeakan dia. Akhirnya dia bertobat, menerima Tuhan Yesus. Lalu dia menceritakan Injil kepada ibunya yang membesarkan dia. Ibunya tidak menikah lagi. Dia memang tidak pernah menikah karena dia diperkosa ya. Iya, jadi dia dibesarkan oleh ibunya. Dia menceritakan Injil kepada ibunya. Dan ibunya diselamatkan. Dia kemudian memberi dirinya melayani Tuhan, membuka pelayanan sendirian. Dan Tuhan memakai dia. Ada cukup banyak orang yang sampai kepada keselamatan sehingga gereja di mana dia mengembalakan itu bisa berdiri. Bukankah itu buruk? Saya tidak mengatakan yang buruk itu adalah baik. Tidak, yang buruk itu tetap buruk. Tapi Allah tidak dapat dibatasi oleh keadaan-keadaan yang buruk. Dia masih bisa memikirkan yang baik. Bekerja di atas segala yang buruk. Mengerjakan sesuatu. Sehingga masih ada yang baik yang akan muncul kemudian. Seandainya anak laki-laki itu yang tadi dikandung oleh karena pemerkosaan, dia dibunuh. Apa yang terjadi? Ibunya pun takkan bertobat, orang lain pun takkan sampai kepada keselamatan. Dan kalau ada 300 orang dibawanya kepada Tuhan, pengaruh yang 300 orang ini lagi kepada orang lain tentu akan sangat banyak. Tidak semua kita pahami apa yang terjadi di dunia ini. Tapi jangan pernah punya prasangka kepada Allah. Allah tetap dalam esensinya, dalam keberadaannya. Dia tetap Allah yang kudus, Allah yang benar. Allah yang memiliki hikmat. Allah yang terus bekerja dengan cara-caranya. Itulah kadang yang menghiburkan saya. Maka walaupun pandemi ini berkepanjangan, Tuhan masih di atas segalanya. Dia masih bekerja dengan cara-caranya. Entah di belahan bumi yang mana, entah di daerah yang mana. Ada pasti di sana yang baik. Pasti ada orang yang datang kepada Tuhan. Pasti masih ada pelipat gandaan daripada keselamatan. Oleh karena gak mungkin darahnya yang tercurah di kayu salib itu akan sia-sia. Berita kabar baik ini harus diteruskan di tengah segala keadaan. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa.
bahwa di dalam Dia ada pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Jadi ketika kita menghadapi berbagai-bagai hal, kembali lagi mengingat siapa rupanya kita sehingga Tuhan mengasihi kita. Kembali lagi kita mengingat bentuk pertolongan seperti apa yang pernah Tuhan beri bagi hidup kita. Mungkin kita pernah sakit, kita disembuhkan. Mungkin kita dalam keadaan yang sebenarnya tidak seperti manusia, tapi Tuhan menolong kita menjadi manusia. Mungkin kita hidup tak peduli dengan apapun, tapi kepedulian Tuhan sudah sampai kepada hidup kita. Ada banyak pertolongan demi pertolongan Tuhan yang pernah kita lakukan. Terima. Jadi saudara-saudara, kalau ada di antara kita yang tertekan jiwanya, kembali lihat kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan sambil memandang kepada diri, apa yang Tuhan mau untuk kuperbuat. Berharaplah lagi kepadanya, berharaplah lagi, nyanyikan lagi nyanyian di malam hari, nyanyikan nyanyian syukur. Kalau dahulu ketika mereka ke Yerusalem mereka bersorak-sorai, hari ini juga kita bisa bersorak-sorai, nyanyikan pujian bagi Tuhan. Saya sering bicara kepada jiwa saya, apa saya bilang? Jangan lupa Tuhan sudah mengampuni engkau. Makanya lahir doa saya, berikan saya tetap sukacita Tuhan karena pengampunanmu. Ketika saya sudah down, saya lemah, saya berkata kepada jiwa saya, tapi juga sekaligus itu menjadi doa. Berikan kembali saya sukacita karena engkau telah memberikan yang terbesar. Engkau sudah mengampuni. Engkau sudah pernah menolong dalam berbagai hal. Iya, Allah setia, terus setia akan menopang kita sampai kepada kesudahannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengajari kami untuk melihat ke dalam jiwa kami, tapi tidak membiarkan jiwa kami memerintah kami. Tapi firman Tuhan yang lebih tinggi daripada perasaan kami, dari pikiran kami, firman Tuhan itulah yang kami sampaikan kepada jiwa kami, kepada pikiran kami, kepada hati kami, bahwa ada Tuhan. Dialah Allah, Dia Juru Selamat, Dia penolong yang sejati. Kami berdoa supaya di tengah segala keadaan yang kami hadapi, kami boleh terus memandang kepada Allah yang tidak terbatas, Allah yang berkuasa, Allah yang tetap bekerja dengan cara-caranya, dan Dia tetap mendatangkan apa yang baik bagi orang yang mengasihi Dia. Bahkan bagi dunia yang tak mengasihi Dia ini pun Dia masih memikirkan yang baik. Bagaimana supaya keadaan-keadaan yang buruk itu pun di situ Allah bisa masuk menyatakan dirinya. Orang-orang bisa sampai kepada keselamatan, bahkan hidup berguna di dunia ini dan menghasilkan dampak sampai kepada kekekalan. Tuhan, jikalau ada yang tertekan di tengah-tengah kami, biarlah kembali kami mengingat apa yang Engkau pernah katakan. Kami mengingat apa yang pernah Engkau lakukan. Dan hati kami kembali boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Allah yang suci akan membawa sorak-sorai lagi pada jiwa kami, pada rumah kami, bahkan pada gereja ini ya Tuhan. Supaya ada sukacita daripada sorga itu dari hidup kami memancar keluar. Dan kami mau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan untuk perluasan kerajaan-Mu. Tuhan, kalau ada, kami punya teman, kami punya orang-orang yang ada di jalan hidup kami, mengalami tekanan air mata dimakan tiap-tiap hari. Kiranya hati kami
Boleh Tuhan tolong supaya kami peduli dan kami menggumulkan hikmat Tuhan. Bagaimana kami masuk ke dalam kehidupan mereka. Supaya Injil kasih karunia ini, kemurahan Tuhan boleh sampai. Dan orang-orang yang tertekan itu melihat Tuhan. Dan mereka ditolong dan beroleh sukacita, keselamatan bahkan pertolongan dalam berbagai bentuk daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami ingin mengembalikan segala pujian hormat kepada Tuhan. Engkaulah mengenal jiwa kami. Engkau menolong kami untuk mengatakan firman Tuhan kepada jiwa kami. Supaya kami tetap bertahan oleh karena firman-Mu. Dan dengan satu keyakinan iman, Engkaulah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, sampai di sinilah Engkau telah menolong kami. Dan sebentar kami akan pulang. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pertolongan daripada Roh Kudus di dalam anaknya Yesus Kristus. Itulah kiranya yang menyertai kami. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu untuk semua ya, termasuk yang di rumah juga. Selamat Minggu.